Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih di channel Pengantar Tidurmu, channel yang selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Pada kesempatan malam ini, saya akan melanjutkan kisah yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Iksan kemarin. Untuk teman-teman yang belum menonton part 1 dan 2 3-nya, kami sarankan dulu untuk menontonnya terlebih dahulu, yang linknya kami sertakan di deskripsi. Oke, sebelum masuk ceritanya, saya mengingatkan dulu kepada teman-teman untuk selalu support channel ini agar channel ini bisa berkembang, dan saya, Lian, bisa selalu menemani teman-teman semuanya di setiap malamnya. Untuk menyambung cerita yang kemarin, jadi pada malam itu Mas Isom ini tidak berani untuk tidur di kamarnya sendiri dan meminta untuk ikut tidur bersama teman-teman yang lain di kamarnya Mas Doni. Akhirnya mereka berempat pun ada di dalam kamar tersebut. Di kamarnya Mas Doni ini, Mas Isom pun cerita tentang apa yang dialaminya pada malam itu. Karena mendengar cerita dari Mas Isom tersebut, masalah Mas Doni dan Iksan ini tidak bisa tidur dan cenderung untuk ngobrol satu sama lain tentang sebenarnya apa yang terjadi di kosnya ini dan apa juga yang terjadi kepada Mas Edi tersebut. Gak selang berapa lama ketika mereka ini masih asik ngobrol karena gak bisa tidur, terdengar bunyi ketokan. Tok, tok, tok. Seketika itu mereka ini langsung diem melihat satu sama lain. Di sini Mas Salam bilang, "Siapa itu?" "Gak tahu, coba tanya." "Siapa di luar?" Akhirnya ditanya seperti itu oleh Mas Salam, dan tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. "Iya, siapa?" Tidak ada jawaban, dan akhirnya Mas Salam ini mengintip dari arah jendela dibuka korden tersebut. Dilihatnya dari depan pintu situ tidak ada siapapun di situ. Mas Salam ini ngomong, "Gak ada siapa-siapa di luar." Mereka ini pun sudah sedikit merinding dengan apa yang dikatakan oleh Mas Salam bahwa di depan itu tidak ada orang. Akhirnya di sini Mas Doni bilang, "Udah, kita tidur aja yuk, kita tidur aja, kita tidur." Mereka pun ini mematikan lampu dan berusaha untuk tidak memperdulikan lagi ketokan tersebut. Ketika mereka ini mencoba untuk tertidur, terdengar lagi bunyi ketokan tersebut. Tok, tok, tok. Di sini mereka tetap tidak peduli. Selang berapa saat terdengar suara, temenin aku." Dan di sini mereka ini pun kaget karena suara itu suaranya Mas Edi. Akhirnya mereka ini bangun dan menyalakan lampunya. Di situ Mas Salam nih bilang, "Udah, kita nggak bisa seperti ini. Seperti ada sesuatu yang aneh ini. Mending kita lihat aja yuk langsung ke kamarnya si Edi." Akhirnya dibuka pintu tersebut, tidak ada siapa-siapa di situ. Di sini Mas Salam ini mengajak kepada ketiga temannya itu untuk melihat ke kamarnya Mas Edi. Di sini Mas Doni dan Iksan ini nggak mau karena bener-bener takut. "Udah Mas, nggak usah Mas, mending besok pagi aja." "Enggak, kita harus lihat, kita harus cek." Itu yang diucapkan oleh Mas Salam dan disetujui oleh Mas Isom ini. Akhirnya mereka ini berinisiatif untuk mengajak teman-teman kamar lain untuk mengecek keadaannya Mas Edi itu. Akhirnya dibangunkanlah teman-teman yang lain ini. Di situ ada sekitar 7 orang dan mereka ini jalan ke tempatnya Mas Edi, ke kamarnya Mas Edi. Waktu itu diketoklah sama Mas Salam. Edi, kamu nggak kenapa-kenapa kan, Ed?" Tidak ada jawaban dari kamarnya tersebut, dan memang di depannya situ tercium bau yang sangat busuk. Jadi Mas Salam dan teman-teman ini mengeluh ada bau busuk dari dalam arah kamarnya Mas Edi ini. Dicoba dicek, dilihat jendela, di situ hanya gelap, seperti tidak ada orang di dalam kamar tersebut. Akhirnya Mas Isom ini ngomong, "Lam, coba cek dari atas, dari arah ventilasi itu. Di situ kan ada lubang tuh di atas pintu." Di sini teman-teman yang lain ini pun mengambilkan kursi dan akhirnya Mas Salam ini naik ke dalam kursi tersebut untuk melihat ke arah ventilasi. Di situ tercium bau dari arah kamarnya Mas Edi ini sangat busuk sekali.
Mas Salam ini sambil menahan bau tersebut dicoba dilihat ke arah ventilasi karena gelap. Mas Salam ini minta Iksan untuk mengambilkan senter. Diambilkanlah senter tersebut dan diberikan kepada Mas Salam. Mas Salam ini coba untuk menyoroti lubang ventilasi tersebut. Ketika Mas Salam ini mengarahkan senternya ke dalam kamarnya Mas Edi itu, Mas Salam ini sangat kaget karena di dalam kamarnya Mas Edi itu ada sosok Mas Edi yang tergantung dan Mas Edi ini sudah sedikit membusuk di situ. Mas Salam ini seketika itu lemas dan terjatuh. Teman-teman semuanya ini menolong Mas Salam yang terjatuh tersebut. Digotonglah Mas Salam ini masuk ke dalam kamarnya dan akhirnya di situ Mas Salam ini ngomong, di dalam situ Edi itu tergantung. Akhirnya teman-teman yang lain ini meminta kunci kepada ibu kos dan melaporkan kepada ibu kos kalau memang Mas Edi ini gantung diri di dalam kamarnya. Jadi pada malam itu juga ibu kos dan teman-teman yang lain ini, mereka ini membuka pintu tersebut. Ketika pintu tersebut dibuka, tercium bau yang sangat busuk dari dalam kamarnya Mas Edi ini, dan di situ terlihat gelap. Disenterilah oleh mereka, ternyata di atas itu sudah ada Mas Edi yang tergantung dengan lidahnya ini keluar dan matanya melotot, dan jasad dari Mas Edi ini sudah membusuk. Akhirnya mereka semua ini teriak-teriak ketakutan, dan terutama dengan ibu kos, mereka ini pun keluar, tidak berani mengevakuasi jenazah tersebut. Mereka ini lebih memilih untuk menelpon ke pihak kepolisian, dan teman-teman ini benar-benar sangat shock atas kejadian tersebut. Apalagi beberapa malam kemarin Mas Edi ini sempat nongkrong sama mereka biarpun dalam keadaan aneh. Tapi kalau dilihat dari jasadnya yang ditemukan mereka ini, jasad tersebut ini seperti sudah meninggal beberapa hari yang lalu karena memang sudah membusuk dan baunya ini tercium sangat busuk sekali. Malam itu pun suasana di kos itu sangat ramai karena ada warga sekitar dan pihak kepolisian ini yang datang mengevakuasi. Di situ banyak sekali orang yang melihat kejadian tersebut, termasuk teman-temannya ini. Teman-temannya ini masih belum bisa percaya atas kejadian tersebut. Polisi pun datang, dievakuasilah mayat tersebut, dan teman-teman kos ini juga dimintai keterangan atas kejadian tersebut. Pada keesokan harinya, ternyata Mas Edi ini ditemukan memang gantung diri. Jadi tidak ada bekas penganiayaan atau pembunuhan di situ. Jadi murni Mas Edi ini mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Di situ teman-teman ini merasa terpukul sekali. Mereka nggak menyangka Mas Edi yang sosok yang seperti itu bisa mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis. Singkat cerita, sejak kejadian ditemukannya mayat Mas Edi di kamarnya tersebut, kamar itu ditutup ibu kos dan masih ada pembatas garis polisi di kamarnya Mas Edi tersebut. Waktu itu ketika sore hari, 1 hari setelah habis kejadian ditemukan mayat tersebut, si Iksan ini sudah tidak berani lagi masuk ke dalam kamarnya, apalagi kamarnya ini bersebelahan langsung dengan kamarnya Mas Edi. Sore itu Iksan ini hendak mandi di kamarnya, tapi karena sudah pernah mendapat kejadian-kejadian aneh malam-malam kemarin, sore kemarin, Iksan ini pun enggan lagi untuk mandi dalam kamarnya. Iksan ini mengambil peralatan mandinya dan lebih memilih mandi di kamarnya Mas Salam. Waktu itu Mas Salam ini ada di depan kamarnya, dan di depan situ juga banyak penghuni-penghuni kos yang lain ini lagi beraktivitas. Iksan ini pun masuk ke dalam kamarnya Mas Salam untuk mandi. Ketika Iksan ini masuk ke dalam kamar mandi, di situ terdengar bunyi suara dari kamarnya Iksan itu seperti ada orang mandi lagi, dan suara itu sangat jelas. Akhirnya Iksan ini karena memang belum melepas pakaiannya, mencoba untuk keluar kamar mandi dan bilang kepada Mas Salam, Mas, di kamarku itu ada yang mandi, Mas, di dalam kamarku. Di sini Mas Salam ini pun bilang kepada teman-teman yang lain dan melambaikan tangannya untuk datang. Ketika teman-temannya yang lain ini datang, dia bilang, coba dengar. Akhirnya mereka ini pun bareng-bareng mendengar dari depan pintunya kamarnya Iksan itu, di dalam itu seperti ada yang mandi, dan di sini masih sore hari.
Teman-teman kos yang ada di situ juga mendengar hal tersebut. Oh iya ya, ada ya. Siapa? Iksannya di sini. Kita masuk, yuk masuk. Akhirnya karena mereka itu waktu itu sore hari, mereka ini nggak takut. Dibukalah sama Iksan, mereka bersama-sama ini masuk. Ketika masuk ke dalam kamar tersebut, masih ada suara itu, seperti orang mandi dari dalam kamarnya Iksan itu. Dan ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa di situ. Mereka ini pun sangat bingung dan seketika itu pintu kamarnya Iksan ini tertutup dengan sendirinya. Barak, mereka semua ini kaget, teriak-teriak di dalam situ. Dibukalah pintunya, mereka ini keluar ketakutan pada sore itu. Akhirnya mereka semua ini pun benar-benar percaya kalau memang ada sosok yang meneror mereka, terutama di kamarnya Iksan. Jadi pada sore itu Mas Salam ini pun juga buru-buru mandi karena nggak berani juga di dalam kamarnya, karena kamar Mas Salam ini bersebelahan dengan kamarnya si Iksan, dan kamar si Iksan tersebut bersebelahan dengan kamarnya Mas Edi. Jadi Mas Salam ini mandi sore itu juga. Mas Salam dan Iksan ini setelah habis mandi langsung pergi ke kamarnya Mas Doni karena sudah tidak berani lagi untuk tinggal di kamarnya tersebut. Jadi pada waktu itu mereka ini ngobrol-ngobrol di dalam kamarnya Mas Doni tersebut, tentu saja membicarakan soal kematian dari Mas Edi. Nah, di sini Mas Doni ini ngomong, katanya Edi ini meninggal beberapa hari yang lalu sudah. Berarti waktu itu yang motong aku ini siapa? Kalian sendiri lihat kan? Waktu itu aku ini dipotong sama si Edi. Masa iya aku dipotong dengan hantu? Di sini mereka pun ini juga bingung karena memang mereka sendiri juga melihat beberapa hari yang lalu, bahkan malam-malam berikutnya ini Mas Edi itu sebelum ditemukan meninggal gantung diri, mereka ini tiap malam itu nongkrong-nongkrong bareng di situ. Memang ada beberapa keanehan. Mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol dan juga masak-masak di kamarnya Mas Doni itu karena mereka ini udah tidak berani lagi kembali ke kamarnya masing-masing. Nah, gak berapa saat ketika habis maghrib, Mas Isom ini juga datang ke kamarnya Mas Doni. Woi, jangan tinggalin aku dong. Aku di sini takut, tahu nggak sih kalian semua di sini semua. Ya udah gabung sini. Akhirnya Mas Isom pun ini bergabung di dalam kamarnya Mas Doni tersebut. Mereka ini tidak ada yang berani keluar, termasuk dengan kamar-kamar yang lain ini teman-teman ini nggak ada yang keluar sama sekali. Suasana kos yang dulu rasanya ini ramai, tiap malam ada yang main, nongkrong, ngobrol-ngobrol, ini mendadak sepi, hening karena kejadian yang terjadi oleh Mas Edi tersebut. Teman-teman semua ini masih takut dan masih trauma akan kejadian-kejadian aneh yang sebelumnya mereka alami. Pada waktu itu ketika jam 9 malam, ketika mereka ini ada di dalam kamarnya Mas Doni, mereka ini seperti mendengar suara langkah kaki dari arah depan kamarnya Mas Doni tersebut, seperti orang berjalan mondar-mandir. Tapi anehnya di sini suaranya ini seperti orang yang meloncat. Luk, luk, luk. Balik lagi seperti itu terus. Mas Isom ini coba mengintip dari lubang kunci kamarnya Mas Doni tersebut dari dalam. Ketika diintip, ternyata dilihat situ ada sosok putih. Dan Mas Isom ini pun langsung, ya ada putih-putih di depan, ada putih-putih. Mereka semua ini pun mendengar seperti ada yang meloncat-loncat di depan situ. Gak selang lama dari situ terdengar bunyi, "Rek, aku kok gak diajak sih?" Di sini seperti ada suara Mas Edi dari depan. Mereka ini sudah ketakutan karena mereka tahu Mas Edi itu sudah meninggal. Mereka ini ketakutan di dalam situ. Ketika mereka ini ketakutan, semuanya terdengar bunyi suara duk, duk, duk. Itu seperti suara ketokan dari arah pintunya kamarnya Mas Doni itu. Di sini Mas Salam ini pun teriak, "Woi, Ed, gak usah ganggu. Kowe wis mati." Ketukan tersebut ini pun berhenti seketika itu. Nah, di sini karena jendela kamarnya Mas Doni itu hanya memakai korden yang kainnya ini tipis. Jadi, korden itu ketika kena kipas angin sedikit geser atau bergerak-gerak sendiri. Terlihat dari arah jendela itu
ada kepala pocong menganggukkan kepalanya ke samping. Mereka semua ini pun melihat ke arah jendela dan mereka ini benar-benar ketakutan. Mereka ini melihat ada sosok kepala pocong itu, matanya ini melotot dan lidahnya ini menjulur seperti orang yang tercekek di situ. Dan mereka ini pun teriak-teriak, bahkan Mas Doni mengumpat kata-kata kasar. Mereka ini benar-benar ketakutan. Dimatikannya lampu tersebut, mereka ini tidur berdempetan di situ, tidak berani lagi untuk membuka matanya. Dan pada saat mereka ini menutup matanya, mereka ini mendengar lagi suara tersebut. Dan suara ini dari arah jendela, seperti orang yang mengetok. Brak, 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 brak. Mereka ini benar-benar ketakutan. Mereka mendengar hal itu, tapi mereka ini hanya bisa menutup matanya sambil memeluk satu sama lain karena memang mereka ini ketakutan. Gak berapa lama terdengar bunyi suara, "Pocong, woi pocong!" Ternyata ada suara teriakan dari arah depan kamar tersebut. Terlihat juga dari arah depan situ banyak orang, seperti ada banyak orang yang keluar. Dan akhirnya mereka ini pun karena mendengar banyak orang di depan, mereka ini pun akhirnya membuka kamarnya. Dan ternyata benar, di situ sudah banyak sekali teman-teman termasuk ibu kos ini yang mendengar hal itu. Ternyata teriakan pocong tadi itu adalah teriakan dari salah satu teman kosnya. Waktu itu ada dua teman kosnya mereka ini baru saja pulang dari luar. Malam itu mereka masuk kos. Dan ketika sudah sampai di kos tersebut, mereka jalan berdua. Ternyata mereka ini melihat ada sosok pocong di depannya kamarnya Mas Doni. Di sini sosok pocong itu sedang membentur-benturkan kepalanya, brak, brak, brak. Karena mereka berdua ini melihat kejadian tersebut, waktu itu mereka ini hendak balik. Ketika mereka ini balik, ternyata di belakang itu pocongnya sudah ada di situ. Mereka ini benar-benar melihat sosok pocong tersebut dari arah dekat. Pocongnya ini melotot dan lidahnya ini menjulur seperti orang yang tercekik. Dan di sini mereka pun seketika itu teriak ketakutan, "Pocong, woi pocong, pocong!" Mereka ini lari. Karena teriakan tersebut, ibu kos dan suaminya ini keluar. Dan waktu itu ada juga beberapa teman-teman dari kamar lain ini keluar juga mendengar keributan tersebut, termasuk mereka berempat ini. Hal itulah yang didengar oleh mereka berempat. Jadi pada malam itu memang benar yang menggedor pintu kamarnya tersebut dan jendelanya itu adalah sosok pocong. Mereka ini semakin ketakutan di situ. Setelah kejadian tersebut, mereka ini pun masuk lagi kamarnya Mas Doni dan lebih memilih untuk tidur waktu itu. Mereka ini sudah tidak peduli lagi mau apa yang mereka dengar dari luar, sudah tidak peduli lagi, mereka ini istirahat. Dan pada keesokan harinya, Mas Salam ini sudah tidak kuat dengan teror-teror yang terjadi di kosnya tersebut. Apalagi teror tersebut ini terjadi karena teman mereka sendiri. Akhirnya Mas Salam ini bilang ke Iksan, "San, aku pindah aja ya San, aku udah gak kuat di sini." Iksan mendengar hal itu, Iksan pun ini juga berniat untuk pindah dan bilang kepada Mas Salam, "Iya Mas, aku juga pengen pindah, cuman aku gak punya uang Mas." Akhirnya Mas Salam ini bilang, "Ya udah kita cari kos aja lah yang lain, nanti kita patungan." Pada hari itu juga mereka ini cari kos dan akhirnya dapat. Mereka berdua ini pun memutuskan untuk pindah hari itu juga. Mengetahui mereka berdua ini pindah, Mas Doni ini bilang, "Loh, kalian pindah kok nggak ngomong? Aku juga takut di sini." Akhirnya Mas Doni ini pun sementara waktu ikut dengan mereka berdua. Nggak tahu dengan Mas Isom kalau Mas Isom ini masih tetap di kos tersebut. Di sini Iksan dan Mas Salam ini pun pamit kepada teman-teman semuanya dan juga ibu kos tersebut. Akhirnya mereka berdua ini pun menempati kos barunya. Semasa mereka ini di kos barunya tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Cuman memang kadang Mas Salam dan Iksan ini sering sekali mimpi bertemu dengan sosok Mas Edi tersebut. Dan ketika mereka ini mimpi Mas Edi selalu dengan wujud yang menyeramkan. Seolah-olah Mas Edi ini seperti memberikan pesan kepada Mas Salam. Beberapa hari mereka tinggal di kos barunya tersebut. Dan di sini Mas Doni setiap malam selalu menginap di tempatnya Mas Salam yang baru ini. Nah, pada waktu itu malam itu ternyata datang Mas Isom. Mas Isom ini
waktu itu datang ke kosnya Mas Salam, dan di situ Mas Isom ini bercerita bahwa teman-teman yang lain yang ada di kosnya tersebut setiap malam ini selalu diketok oleh pocong. Dan bukan hanya hal itu, ibu kos sendiri yang rumahnya berada di depan kosnya tersebut. Jadi pada suatu malam, ibu kos ini sedang memasak pada malam itu. Sekitar jam 8 malam, ibu kos ini masak untuk suaminya yang baru saja pulang kerja. Di sini suaminya ini pun masuk ke dalam kamar mandi. Setelah beliau ini keluar dari kamar mandi, suaminya ini bilang, "Habis mandi kok masih panas gini ya Bu, sumuk, pengap." Akhirnya sama suaminya ibu kos ini dibuka pintu sebelah dapurnya, dan tiba-tiba suaminya ini teriak, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim." Mendengar hal tersebut, si ibu kos ini memalingkan mukanya ke arah suaminya, dan ternyata di situ sudah ada sosok pocong yang melotot di situ. Pocong itu menyeramkan sekali. Seketika itu ibu kosnya ini langsung jatuh pingsan, dan suaminya ini pun lari meninggalkan istrinya, meminta tolong bantuan ke depan, ke jalan. Dan akhirnya ada beberapa orang di situ yang membantu suaminya ibu kos ini masuk ke dalam rumah. Ketika mereka ini sudah sampai, sudah tidak ada sosok tersebut, tapi ibu kos ini masih terjatuh pingsan. Hal itulah yang diceritakan oleh Mas Isom ini. Jadi semenjak kejadian-kejadian menyeramkan yang ada di kos tersebut, para penghuninya ini semakin tidak betah untuk berada di kos tersebut. Dan bahkan banyak juga teman-teman ini yang berpindah kos. Akhirnya sekian waktu terus berjalan, mereka semua ini sudah tidak mendapati lagi kos tersebut, termasuk Mas Doni dan juga Mas Isom. Waktu pun terus berjalan, San ini nggak tahu tentang keadaan dari kos tersebut karena sudah tidak pernah lagi mengunjungi kos tersebut dan tidak lagi berhubungan dengan teman-teman yang lain. Inilah yang diceritakan oleh Iksan ini kepada kami, dan semoga teman-teman semuanya ini bisa mengambil hikmah dari cerita yang dikirimkan oleh teman kami yang bernama Iksan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.